Mahal ini buat kalian yang penyuluhan kesehatan di masyarakat awam. Halo, perkenalkan nama saya Alif Maulana, kembali lagi di channel Alif Maulander. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara penyuluhan kesehatan di masyarakat awam atau orang awam. Karena pada dasarnya ketika kita terjun sebagai tenaga medis atau perawat, bidan maupun tenaga lainnya, kita pasti melakukan penyuluhan kesehatan. Dan tentunya kita sering mengalami masyarakat yang kurang pengetahuannya mungkin atau minim pendidikannya, sehingga harus ada tips-tips yang kita berikan sehingga mereka dapat mengetahui apa yang akan kita sampaikan. Untuk itu ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kenali audiens kalian. Nah, di poin ini adalah kita harus mengetahui siapa sasaran kita, entah lansia ataupun anak muda. Karena di sini sangat berbeda nantinya. Contoh lansia. Kalau lansia kita lebih fokus ke penyakit-penyakit dalam, mungkin penyakit-penyakit lupa, Alzheimer ataupun penyakit DM dan lain sebagainya. Tapi untuk muda itu lebih ke pergaulan bebas, merokok, kemudian hal-hal yang pelecehan seksual dan lain sebagainya. Jadi tentukan audiens kita. Karena apa? Audiens ini adalah sangat menentukan bagaimana cara kita menyampaikan. Karena tentu kita tidak bisa memberikan penyuluhan kesehatan dengan bahasa-bahasa formal kan, atau bahasa-bahasa gaul yang anak muda tahu gitu kan. Itu untuk anak muda, tapi bagaimana dengan orang tua? Jadi kita harus sesuaikan audiens kita. Yang pertama itu kita tentukan terlebih dahulu apakah mereka orang tua, lansia atau anak muda, sehingga dengan kita mengetahui audiens kita lebih mudah menyampaikannya dengan bahasa kita, penyampaian pun kita lebih mudah dan memberikan ilmu-ilmu pun lebih enak lagi ya. Yang kedua adalah gunakan bahasa yang sederhana. Jangan sampai ketika kita melakukan penyuluhan kesehatan kita menggunakan bahasa-bahasa medis, itu bahasa-bahasa yang tidak mereka ketahui gitu kan, kardiovaskuler lah, kemudian GERD gitu kan, yang kita tahu itu mah gitu kan, atau bahasa-bahasa seperti kolesterol, LDL, apa itu padahal yang mereka tahu adalah kolesterol jahat gitu. Hal-hal bahasa seperti ini yang harus kita kurangi teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita menyampaikan ke orang awam, ke masyarakat, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Ibu itu mengidap penyakit hipertensi, ya hipertensi itu belum tentu semua tahu. Tapi kalau ditanyakan, ibu mengidap tekanan darahnya tinggi ya, itu pasti akan tahu. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang normal, bahasa-bahasa yang berinteraksi biasa di kalangan masyarakat. Jangan menggunakan bahasa-bahasa medis atau bahasa-bahasa asing yang mereka tidak ketahui. Kenapa? Imbasnya adalah mereka tidak mengetahui atau tidak mendapatkan apa yang ingin kita sampaikan. Ya, jadi percuma kita udah melakukan penyuluhan tetapi mereka tidak paham akan apa yang kita sampaikan karena bahasa kita yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi diusahakan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana aja. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan kisah-kisah nyata. Nah, di poin ini mungkin saya sering mengilustrasikan atau menganalogikan kisah ayah saya yang waktu itu sakit diabetes mellitus hingga sampai gulanya sampai 600, 500 sangat tinggi tetapi bisa sampai normal. Itu dengan cara apa? Dengan cara pengobatan secara rutin, berolahraga, kemudian pola makannya juga mulai diatur gitu ya. Itu membuat motivasi untuk masyarakat. Ya mulai mungkin ada yang orang kisah nyata tentang orang yang berhenti merokok karena paru-parunya udah sakit dan lain sebagainya. Itu akan menyentuh masyarakat tertentu sehingga ketika kita melakukan penyampaian materi ke masyarakat mengenai kisah nyata, mereka akan terasa, mereka akan emosional akan kena gitu, dan akan lebih mudah untuk kita doktrin atau kita pengaruhi untuk segera melakukan pola hidup sehat atau melakukan olahraga atau mengurangi makanan-makanan yang menimbulkan kadar gula darah tinggi ataupun lain sebagainya. Dan dengan cerita kisah nyata ini membuat masyarakat lebih senang gitu, lebih paham, oh ternyata ada loh kisah nyata yang dulunya tuh perokok aktif sekarang jadi perokok pasif, oh yang dulunya hipertensi sekarang jadi normal. Itulah yang akan membuat mereka tuh lebih mudah mendengarkan cerita yang kita sampaikan ya. Jadi penyuluhannya diisi dengan analogi-analogi tentang kisah nyata seorang yang mulai dari berpenyakit sehingga normal atau sehat. Dan yang keempat selanjutnya adalah ajak audiens untuk berpartisipasi. Nah, di poin ini seringkali banyak ketika kita melakukan penyuluhan kesehatan kita tidak mendapatkan impact pada
masyarakat gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak menanyakan bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah paham? Oh ya Bapak Ibu, apakah Ibu hari ini udah olahraga? Kita tanya olahraganya seperti apa. Oh ya Bapak Ibu, gimana makannya? Apakah kebanyakan garam atau kekurangan garam dan lain sebagainya. Ajak masyarakat untuk berpartisipasi, ajak audien untuk bertanya jawab, berinteraksi, sehingga mereka merasa diperhatikan ya. Jadi sangat penting poin ini, yaitu mengajak audien untuk berpartisipasi ketika kita melakukan penyuluhan, dan jangan lupa juga ice breaking juga ketika di awal, sehingga membuat si masyarakat fokus kepada kita ketika kita melakukan penyuluhan kesehatan. Yang kelima adalah berikan dukungan dan motivasi. Dan di poin ini kita sering melakukan penyuluhan kesehatan, melakukan banyak kata-kata yang kita keluarkan, banyak foto, gambar, video yang kita tampilkan, tetapi tidak membuat mereka berubah gitu, atau masyarakat mengikuti apa yang kita perintahkan. Untuk itu kita perlu membuat follow up. Follow up bisa, kemudian kita bisa membagi dengan leaflet atau poster untuk mengetahui Bapak Ibu tuh paham dengan apa yang kita sampaikan. Dan kita juga bisa membagi kelompok-kelompok kecil, sehingga bulan depan atau minggu depan kita follow up lagi bagaimana perkembangan Bapak dan Ibu melakukan hidup sehat. Karena ini harus tahap bertahap melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan ini. Ya, jadi sebisa mungkin kita memberikan dukungan dan motivasi untuk selalu memberikan semangat untuk warga, sehingga mereka tuh bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Itulah tips-tips yang bisa saya sampaikan. 5 tips tadi untuk membuat masyarakat orang awam itu melakukan atau mendengarkan apa yang kita sampaikan, sehingga ketika kita menyampaikan, masyarakat itu menerima apa yang telah kita sampaikan. Jadi mereka akan melakukan kehidupan lebih sehat lagi, dan kita sebagai manusia merasa beruntung atau merasa senang karena masyarakat sudah mengikuti apa yang kita perintahkan. Jadi jangan lupa 5 tips itu untuk membuat masyarakat awam mengerti apa yang akan kita sampaikan ketika penyuluhan itu. Ya. Dan mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Sekian, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Dan see you in the next video. Bye bye.